Selamat malam, selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda. Malam hari ini kita tampil dengan episode live, jadi Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang ada di layar kaca maupun di monitor Anda. Dan malam ini kita akan bicara mengenai topik berjudul Sibuk Selama Menunggu. Langsung saja kita sambut kehadiran dari Bapak Mario Teguh. Selamat malam. Selamat malam, Pak Mario. Apa kabar? Super, Pak Mario. Silakan. Terima kasih. Silakan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya dan yang kebaikan hatinya mengindikasikan kebaikan rezekinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. So, topik kita malam ini live adalah busy while waiting, sibuk selama menunggu. So, kita semua sibuk menunggu. Ada yang sibuk melakukan sesuatu selama menunggu, dan ada yang sibuk tidak bersabar. Nah, malam ini kita mau bahas apa saja yang harusnya kita sibukkan, lalu menjadikan kita tidak sadar kita menunggu tahu-tahu. Karena kehidupan ini harusnya tahu-tahu. Tahu-tahu sudah besar, tahu-tahu sudah menikah, tahu-tahu sudah punya anak, tahu-tahu masuk ke rumah yang rumah kita sendiri, gitu toh. Tahu-tahu punya cucu yang lucu-lucu, tahu-tahu kita bertemu Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kemana saja kamu selama ini? Aku sudah kangen. So, itu bahasan kita malam ini. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Terima kasih untuk openingnya Pak. Pak Mario, di tengah kesibukan Pak Mario, saya ingin menanyakan sesuatu yang agak personal. Tadi malam Bapak nonton bola nggak Pak? Rencananya mau menonton, tapi anak-anak yang menonton saya harus menjaga kesegaran supaya saya bisa melayani publik dengan baik hari ini. Jadi saya tidak menonton tapi belajar sesuatu yang penting sekali dari kekalahan Manchester United melawan Barca tadi malam. Tahu nggak? Pelajaran kita hari ini mengenai busy while waiting, sibuk selama menunggu, ada di dalam pelajaran menonton siaran ulang tadi malam. Oke? Kalau jagoan saya adalah Barca, dan saya tahu Barca menang, 3-0 ya? Iya, 3-1 Pak. 3-1. Iya. Oh, hebat sekali Manchester United ya. Kalau saya tahu Barca menang 3-1, di dalam first half, Barca tersiksa. Apakah saya tegang? Tidak. Orang yang sudah tahu hasil akhir menontonnya santai sekali. You know? Oh, bakal menang kok, sekarang tersisa nggak apa-apa, bakal menang kok. Tuh. Nah, Anda sudah berdoa? Sudah. Apa saja doanya? Apa? Minta kaya dan tangan kirinya goyang-goyang gitu? Gitu? Berarti mohon maaf semuanya kaya. Jangan, kaya itu hak Pak. Kekayaan kita dari kejernihan, dari beningnya hati. Nah, kalau begitu gini, kalau kita sudah meminta, pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan mendengar permintaan? Apakah Tuhan Maha Kaya? Good. Jadi kalau gitu orang yang sudah meminta pasti diberi? Pasti. Ya sudah tahu skornya. Anda meminta, Anda beriman kepadanya, dan sudah tahu akan diberi. Kenapa sekarang tegang? Anggap Anda sudah tahu Barca bakal menang. Sama dengan kehidupan kita. Sebetulnya setiap orang di antara kita akan diselamatkan kalau mengupayakan penyelamatan dirinya. Akan ditinggikan kalau dia mengupayakan ketinggian dirinya. Maka kesibukan kita harus lurus dengan yang kita minta dari Tuhan. Dan apapun yang kita minta kita tahu akan diberikan, maka tenanglah. Skornya nanti 3-1. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Baik, kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Dan untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak di baris depan berbaju batik. Silakan Bapak. Assalamualaikum
Assalamualaikum Pak Mario Teguh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Nama saya Sugeng Pak Mario. Saya asli dari Lombok, NTB. Dari NTB? Iya. Bukan main. Saya sudah kerja di Jakarta selama 3 tahun ini Pak Mario. Ya. Tema kali ini sibuk dalam menunggu Pak Mario ya. Ya. Terminologi sibuk dalam pengertian saya, kita selalu berusaha belajar ataupun beribadah, memohon, berdoa dan sebagainya Pak Mario. Ya. Sibuk dalam hal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita agar kita konsisten gitu Pak Mario. Kiat-kiat apa yang bisa membuat kita, kalau dalam bahasa agamanya, istiqomah kayak gitu. Seringkali dalam kasus tertentu ya, misalnya kita setelah membaca berbagai buku motivasi atau menonton acaranya Pak Mario setiap hari Minggu, setelah kita menonton kita punya semangat mungkin 200-300% Pak Mario. Cuman setelah mungkin mau bangun tidur, setelah bangun tidur kita udah sudah hilang lagi semangatnya Pak Mario. Makanya jangan bangun Pak. Ya mungkin itu saja pertanyaan Gitu saya ya? Pak Mario. Super sekali. Pernah mendengar orang mengatakan semangat 45? Setelah 45 menit hilang? Semangat itu bukan tingginya, bukan besarnya. Semangat itu yang penting pemeliharaannya. Pemeliharaannya. Tidak ada orang yang hatinya itu kuat. Sebesar apapun orang, Pak, hati itu lemah. Coba ya, seorang jenderal mengalahkan 4 divisi musuh setiap jam. Pokoknya kalah jenderal. Oke? Menangisnya itu di depan wanita kecil yang dicintainya itu loh. Otot kawat, tulang beton, kulit seng. Oke? Kulit seng, kan tidak tahu malu, Pak. Ya. Nah, kalau dia jatuh cinta pada seorang wanita, ditolak, Pak. Dia menangis loh, Pak. Iya toh? Akan aku korbankan semua jenderalku asal kamu mau. Gitu toh? Nah, terus yang wanita itu bilang, jenderal yang itu lebih cakep dari kamu. Jadi kalau begitu, untuk istiqomah, itu yang penting adalah cara-cara pemeliharaan semangat. Bukan tingginya, bukan besarnya. Jangan bergantung penyemangatan kepada orang. Ada tuh orang yang teriak-teriak, loncat-loncat, kita lihat terus semangat. Ya. Nah, kalau dia sudah tidak ada lagi. Di rumah nggak ada yang loncat-loncat. Terus di mana? Jadi kalau gitu, bergaulah dengan orang baik. Selalu ingatlah nama Tuhan. Ya toh? Dalam mengingat nama Tuhan paling hebat adalah dalam tindakan. Berarti kalau menyambut orang, misalnya, Tuhan yang maha penyayang. Waktu ketemu orang, sayangi. Banyak orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang maha pengasih, yang maha pemurah dan penyayang, tapi berlaku tidak penyayang. Coba. Jadi kalau gitu dikonsistenkan Pak, diistiqomahkan niat Anda, iman Anda, kebaikan Anda dengan cara memperlakukan orang lain. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak, kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Way. Sibuk selama menunggu adalah judul episode kita pada malam hari ini. Kita sudah masuk ke segmen kedua, Pak Mario. Yes. Pak Mario, saya punya seorang teman yang sering sekali merasa gelisah. Karena usia semakin bertambah, tapi rasa-rasanya dibandingkan rekan-rekan kerja lain, ia tidak bisa cepat beradaptasi terhadap perubahan. Oh, super sekali. Bagaimana komentar Pak Mario untuk rekan-rekan kita menghadapi masalah seperti ini, Pak? Siapa yang merasakan kegelisahan dalam hidupnya, dalam minggu-minggu ini? Ada ya? Yang tadi malam masih gelisah ada? Ada, yes. Gelisah itu tanda bahwa tempat Anda sekarang tidak cocok. Itu gelisah. Income Anda tidak cocok, pekerjaan Anda, hubungan Anda dengan orang lain, cara Anda membawa diri, cara Anda menyikapi keadaan tidak cocok lagi. Itu sebabnya gelisah. Nih, poin terus yang kedua. Kita sering dikagetkan oleh perubahan. Padahal perubahan itu tidak kelihatan. Dalam keseharian kita, itu tidak ada kelihatan berubah loh.
tapi tahu-tahu semuanya lain. Lihat ya, perubahan itu tidak terasa, seperti tidak ada perubahan, tapi tahu-tahu lain. Lainnya apa? Itu ada teman saya, kuliah, tapi dia jabatannya tinggi sekarang, kok aku belum? Gitu. Kita baru mikirkan mau kredit mobil, susah sekali, apa yang harus dipotong ya? Apa harus dipotong, apa harus dikurangi ya? Tahu-tahu lihat dikurangi, ada teman rumahnya bagus sekali, di cover di majalah itu. Dia bilang, what's wrong with me? Atau kenalan dengan seorang muda, gagah, anggun sekali. Saya senang bertemu dengan Bapak. Bapak berapa usianya? 55? Enggak, saya baru 42. Oh ya, lebih tua saya dong. Gitu. Terus baru ingat susahnya kita, lemahnya gitu, stres. Kegelisahan itu peringatan bahwa kita tidak cukup baik. Jadi kalau begitu, memang perubahan tidak kelihatan. Tapi hati-hati loh ya, kita tahu-tahu dibuat sadar kita menua dan tidak mampu. Jadi kalau gitu, segeralah sibuk. Lakukan sesuatu yang menjadikan kita lebih bernilai. Lebih dibayar lebih tinggi, lebih dihormati, lebih ditunggu kehadirannya. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, masih berkenaan dengan penjelasan Bapak barusan, bagaimana dengan orang-orang yang memilih untuk menggunakan kata mensyukuri sebagai excuse untuk hal ini Pak? Yuk kita cek mensyukuri ya. Waktu Anda cuci motor, jialing, gitu. Ya. Bersyukur nggak punya motor? Bersyukur. Oh, terus Anda cuci Harley. Bersyukur nggak? Lebih bersyukur mana? Waktu cuci jialing atau Harley? Oh, terus Anda cuci mobil yang pick up, yang ngoplingnya masih tegak begitu. Bersyukur. Good, sama mencuci mobil Ferrari. Lebih bersyukur. Berarti bersyukur itu harus, mengupayakan untuk lebih bersyukur itu tidak apa-apa. Bersyukur itu menerima yang sudah ada, lalu menggunakannya sebagai pemungkin untuk menjadi pribadi yang lebih menghasilkan, supaya kesyukurannya lebih tinggi nilainya. Dulu hanya membiayai satu anak asuh, sekarang 14.000. Coba. Jadi kesyukuran itu bisa tumbuh. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita beralih ke penelpon. Halo, selamat malam dengan Bapak atau Ibu. Mohon disebutkan nama dan berada di mana? Iya, halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa, berada di mana Ibu? Ini dengan Ocha di Jakarta. Ibu Ocha, silakan. Yes, Ibu Ocha. Kita langsung dengan Pak Mario, Bu. Enggak, ini kan ya sebelumnya saya bangga dengan Pak Mario Teguh ya. Terima kasih masih dikasih kesempatan. Sekarang saya mau tanya gini. Menunggu ya. Iya. Cuma saya agak membelakangi ya. Gimana cara saya untuk menunggu menghilangkan rasa cinta? Menghilangkan rasa Ya, cinta. dengan aktivitas apa loh Pak saya Pak? Jadi ini agak membelakangi dari yang Bapak maksud. Apa? Iya, cuman tujuannya sama ya, sama-sama menunggu untuk yang lebih baik gitu. Oh, super. Iya, saya pengen lebih baik, tapi nunggu menghilangkan cinta saya gitu. Memang dunia ini macam-macam. Terima kasih banyak. Super sekali, terima kasih Ibu Ocha. Silakan Pak Mario. Ibu Ocha, saya juga belajar jadi profiler. Memprofil itu berarti menduga sikap, perasaan, atau bahkan latar belakang orang dari yang dikatakan atau ditampilkannya. Dari suara ibu, dari kecepatan ibu mengucapkan kata-kata yang cenderung pendek-pendek, dan ibu memulai pembicaraan dengan saya dengan kata enggak. Biasanya orang-orang yang mempunyai kebiasaan menggunakan kata enggak itu memiliki masalah dalam hubungannya dengan orang lain. Karena dia memiliki keharusan untuk mempertahankan diri dulu. Menolak apa yang dikatakan orang. Mas Uli katakan sesuatu ke saya. Malam ini cerah sekali cuaca. Enggak. Oke, baik. Ada loh ya. Dan jangan menikah dengan wanita yang seperti gitu. Atau kalau sudah menikah, jadikan dia bilang, ya. Nah, cinta. Cara terbaik untuk mengobati cinta yang luka adalah segera jatuh cinta lagi. Caranya Ibu Ocha, jadilah wanita yang tidak konfrontatif. Jadilah wanita yang menerima yang dikatakan laki-laki lalu diputar membuat dia yang salah.
Itu penderitaan semua suami begitu. Nah, ya, bapak-bapak ini mengerti sekali perasaannya. Wanita yang anggun itu ilmunya tai chi. Dia tahu menerima seperti suami mau menyalahkan dia terima. Ternyata kamu kan. Nah, jadilah pribadi yang tidak konfrontatif. Karena kalau kita konfrontatif, yang kita tolak termasuk kebaikan yang mau disampaikan kepada kita. Jadi kalau gitu, fall in love. Fall in love. Itu. Ya, super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Baik, Super Audience, kini kita beralih ke polling. Silakan Anda ambil keypad yang telah tersedia di tempat duduk Anda dan silakan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah, Anda sudah melamar pekerjaan kemana-mana namun belum diterima. Apa yang akan Anda lakukan? A. Sekolah lagi. B. Memperluas pergaulan. Atau C. Menjadi sukarelawan pelayanan masyarakat. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, tepuk tangan untuk pilihan Anda. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Sibuk selama menunggu ada topik pada malam hari di Mario Teguh Golden Ways, kita sudah masuk ke segmen ketiga. Dan kini kita akan melihat hasil polling, Pak Mario. Silakan. Dan hasil polling pada malam hari ini dengan pertanyaan, Anda sudah melamar pekerjaan kemana-mana namun belum diterima. Apa yang akan Anda lakukan? Dengan pilihan A, sekolah lagi 11%, B, memperluas pergaulan 45%, dan C, menjadi sukarelawan pelayanan masyarakat. Dan ternyata hasilnya adalah 11, 45, dan 44%. Cukup berimbang Pak, B dan C. Yang 11% tadi siapa yang mau sekolah lagi? Mas Uli ada mikrofonnya untuk ditanya. Ada Pak? Ya, silakan. Silakan. Ya. Ibu mohon berdiri. Mengapa sekolah lagi? Silakan. Saya memilih untuk sekolah lagi karena jujur saya suka sekali belajar gitu. Oh. Berada dalam suatu kelas untuk belajar. Jadi jika saya untuk melamar lagi belum dapat panggilan, jadi saya memilih untuk sekolah lagi. Nanti kalau sudah lulus, lebih suka sekolah lagi atau bekerja? Ya pasti cari kerjaan lagi. Cari jika kerjaan belum, lagi. Tidak dapat? lagi. Sekolah lagi. Gitu, Pak. Oke. Padahal keberhasilan itu berpihak kepada yang tidak begitu tahu, tapi banyak bertindak, banyak bekerja. Coba contohnya ya. Banyak sarjana keren, canggih, dipekerjakan oleh orang-orang yang sekolahnya tidak begitu tinggi. Kenapa? Karena yang tidak begitu tinggi sekolahnya bersegera bekerja. Orang-orang yang sekolahnya tinggi terlalu banyak, termasuk terlalu banyak takut. Analisanya begini, harus begini. Orang yang tidak mengerti itu melakukan. Contohnya saja, orang yang bisa berdiri gagah berani di sebelah anjing galak yang tidur, itu karena dia tidak tahu ada anjing. Ya. Ya, makanya dia gagah berani. Nah, yang sudah tahu ada anjing kan hati-hati. Orang yang bersekolah tinggi, salah satu kelemahannya adalah juga tahu resiko. Padahal resiko itu pemanis upaya. Yang menjadikan kita hebat itu karena ada kesulitan. So, kalau begitu, mungkin harus lakukan satu dari dua ini yang melibatkan tindakan. Yang memperluas pergaulan, siapa? Kenapa memperluas pergaulan? Mas Uli, pilihkan. Baik, siapa tadi yang pilih untuk perluas pergaulan? Saya persilahkan kepada Bapak. Siapa? Silakan Pak, mohon berdiri. Mengapa memperluas pergaulan? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya percaya kok bahwa pergaulan itu menentukan kualitas hidup kita, Pak. Super sekali. Karena waktu bergaul, Anda bisa pamer, aku bisa ini, bisa itu, ya toh? Kemana-mana bawa map. Ya, itu melamar sambil jalan-jalan. Nah, super Pak. Tapi memang Tuhan menyalurkan rezeki melalui pergaulan, melalui orang lain. Ya toh hanya dua tuh caranya uang sampai ke kita. Sudah tahu? Satu melalui orang, atau yang kedua nemu.
Kalau kita tidak pinter nemu uang, harus pandai bergaul dengan orang. Very good. Kita berikan tepuk tangan. Menjadi sukarelawan pelayan masyarakat. Good. Mas Uli pilihkan. Ya. Mengapa? Silakan Ibu yang berbaju kuning, mohon berdiri. Silakan Ibu. Silakan. Selamat malam, Pak Maria Teguh. Salam super. Salam super. Saya ingin menjadi sukarelawan karena kalau misalnya saya belum dapat pekerjaan, nanti saya kalau kita memfokuskan diri kepada orang-orang lain, stres kita atau fokus ke diri kita tuh akan hilang. Jadi lebih baik kita melayani, sekaligus kita super. belajar. Super sekali. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau bisa niat kita diperbaiki. Tolong diingat ya, segala sesuatu ditentukan oleh niatnya. Jadi kalau ibu mau tertolong di dalam suasana ini, bukan niatnya supaya tidak bosan. Tapi niatnya membantu orang mencapai kehidupan yang lebih baik. Kan sama toh, Anda bekerja sebagai sukarelawan, sama toh, dengan istilahnya menghilangkan kebosanan dan menyampaikan kegembiraan ke orang lain, sama toh. Tapi kan kualitas hidup kita ditentukan oleh niat. Kalau gitu Anda pilih niat yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Gini, yang punya cerita itu saya. Satu saja. Melayani. Jadi kalau gitu mulai dari sekarang, apapun yang Anda lakukan, dibayar atau tidak, tapi perbaiki niat, karena orang yang memperbaiki niatnya akan terperbaiki kehidupannya. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, super audience, kita beralih kembali kepada pertanyaan. Silakan, mohon angkat tangan Anda tinggi-tinggi untuk bertanya. Kali ini saya berikan kesempatan kepada Bapak yang berbaju batik. Pak, silakan berdiri. Assalamualaikum, salam super Pak Mario. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bisri dari Setu, Tangerang Selatan. Yes, Pak. Pak Mario, saya sering berusaha ketika menunggu. Saya selalu beramal, beraktivitas dengan yang terbaik. Super. Tapi tiba-tiba ada kondisi yang mengabari saya bahwa saya sedang ditunggu. Misalnya saya sedang menunggu istri lahiran. Ya. Yang waktunya belum pasti, saya berdoa, berusaha, tiba-tiba di luar kota ada kabar. Orang tua sakit. Saya harus ke sana. Bagaimana kondisi itu sementara itu mengarahkan diri saya pada kepanikan. Terima kasih. Super sekali. Super sekali. Terima kasih Pak. Pak Mario, kita harus break sejenak. Untuk itu pemirsa jangan kemana, telah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Ways. Sibuk selama menunggu, kita masuki segmen keempat di Mario Teguh Golden Ways. Tadi di segmen yang ketiga, Pak Bisri menanyakan mengenai bagaimana mengatasi kepanikan saat beliau sedang menunggu lahiran anak bersama dengan istri, tapi ternyata mendapat kabar bahwa beliau juga ditunggu kehadirannya karena orang tua sedang sakit. Bagaimana komentar Pak Mario mengenai keadaan yang membingungkan ini, Pak? Itu belum apa-apa, Pak Bisri. Karena sebetulnya setiap orang sedang ditunggu. Kita itu ditunggu menjadi sebaik janji-janji kita. Kan kita sudah berjanji toh? Tuh ditunggu janjinya. Sedang siapa yang sudah menikah di sini? Dan Anda semua menikah, ini kok nggak angkat tangan? Yang mau ditipu itu siapa? Suami-suami yang sudah menikah rata-rata karena sudah menjanjikan sesuatu kepada wanita itu. Karena kalau tidak, dia tidak mau. Wanita itu ingin mendengar janji hebat. Oke? Nah, ditunggu toh berarti sama istri. Jadi kalau begitu, kalau kita sadar kita sedang ditunggu, kita itu harus lebih bersegera. Oke? Rezeki mudah datang kepada yang sibuk selama menunggu. Sibuk itu tindakan, dan yang hebat sekali orang yang menyegerakan tindakan. Anda tidak usah pandai, tidak usah hebat, tapi kalau Anda mempunyai reputasi segera, orang itu memilih berhubungan dengan Anda. Lebih mahal tapi segera. Coba. Tidak sebaik itu, ya tapi segera.
sebagian besar orang dalam hidupnya lebih mementingkan kepastian dari kesegeraan daripada kualitas yang terlambat. Jadi sebetulnya kita sedang ditunggu, maka bersegeralah. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak Pak. Baik, kita beralih ke penelpon. Halo, selamat malam dengan Bapak atau Ibu, apa kabar? Halo. Halo, Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Berada di mana? dengan Ibu Nena di Cikeas. Di Cik ya, silakan Ibu. Iya. Oh, bicara langsung dengan Silakan, Pak Mario. Ibu. Ya. Halo Pak Mario, selamat Yes, Ibu, malam. selamat malam. Pak Mario, saya melihat diri saya itu sebagai seorang yang bekerja dan berpikir keras. Super. Sejak SMA saya selalu ingin menyelesaikan semua kerjaan saya sampai selesai, berapapun waktu yang dibutuhkan. Super. Seperti waktu kuliah dulu pun saya bisa mengerjakan tugas selama 2 hari sampai tugasnya selesai, dan Super. itu cuma tidur beberapa jam aja. Oh ya? Apakah menurut Bapak saya orang yang ambisius? Selama saya kan selalu ingin melakukan hal itu sampai selesai, sampai saya sukses. Apakah menurut Bapak saya itu melakukan hal yang tidak baik dengan berpikir dan bergerak secara ambisius selama waktu saya menunggu untuk sampai ke kesuksesan saya? Itu aja. Super sekali. 1. Jangan rendahkan pengertian ambisius. You are only as high as your ambition. Kalau Anda berambisi menjadi seorang menteri, Anda tidak mungkin berlaku kurang pantas untuk menjadi seorang menteri. Apabila Anda, adik-adik saya, ingin menjadi presiden, bersikaplah yang pantas menjadi presiden semudah mungkin. Ambition is the maker of men or women. Ambisi itu pembuat kita. Yang tidak boleh itu terlalu ambisius sampai menginjak haknya orang lain. Nah, mengenai hasil yang kita lakukan, coba ya. Banyak orang itu hanya doing more, tetapi tidak doing better. Lihat hitungannya ya. Orang yang bekerja dalam 1 bulan. 1 bulan berapa hari ya di Indonesia ini? 30 hari deh rata-rata. Gajinya 3 juta. Berarti 1 hari berapa? 100.000. Nah, apakah dia bisa bekerja lebih? Tidak. Jadi orang yang mau pendapatannya lebih besar dari 3 juta yang selama ini dilakukannya dengan nilai 100.000 per hari, dia harus menjadi pribadi yang lebih mahal daripada 100.000 sehari. Itu yang namanya doing better, bukan doing more. Banyak orang hanya doing more, lalu frustrasi karena hidupnya tidak tumbuh. Lakukan sesuatu lebih baik, bukan hanya lebih banyak. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience, silakan angkat tangan Anda tinggi-tinggi kembali untuk bertanya untuk episode kali ini. Saya berikan kesempatan kepada Ibu yang berada di balkoni yang berbaju putih, silakan berdiri Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Nama saya Nobi, saya asalnya dari Lampung. Dari Lampung, bukan main. Pak Mario, dalam hal pekerjaan, saat ini saya beruntung karena saya tidak harus menunggu. Tapi saya sedang menunggu pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus bekerja sebaik mungkin dengan pekerjaan saya sekarang atau meninggalkannya? Lalu saya mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Terima kasih Pak Mario. Super sekali, terima kasih Bu Nobi. Pak Mario, kita harus kembali break. Pemirsa, jangan kemana-mana, teruslah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Sibuk selama menunggu segmen terakhir untuk malam hari ini, kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Nobi tadi di segmen keempat yang menanyakan mengenai beliau kebetulan sudah bekerja, jadi sudah tidak menunggu pekerjaan lagi, tapi ia merasa belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion beliau. Sehingga pertanyaannya menjadi sibuk menunggu pekerjaan sesuai passion. Bagaimana pendapat Pak Mario mengenai hal ini? Silakan Pak. Terima kasih Mas Willy. Mas Willy tolong ditampilkan dulu tulisan itu. Sahabat-sahabat saya yang super, ada kata tidak pantas.
Tidak pantas. Itu baik atau buruk? Buruk ya. Tapi, dengarkan ini. Siapa yang menjabat di kantor? Ada jabatan? Sebagai apa di kantor? Cuma koordinator. Berarti dia melihat jabatannya tidak penting. Memberitahu orang saya cuma. Tidak boleh. Mulai dari sekarang banggalah dengan sekecil-kecilnya posisi. Karena semua yang besar dicapai dari koordinator. Good. Jabatan apa? Assistant Supervisor. Bapak pantas untuk menjadi Assistant Supervisor? Pantas. Pertanyaannya, berapa lama untuk tetap pantas di situ? Karena orang yang pantas bagi jabatannya tidak bisa naik. Yang bisa naik adalah orang-orang yang sudah tidak pantas lagi. Jadi kesibukan kita dalam kehidupan ini adalah menjadi tidak pantas bagi kehidupan kita sekarang. Sehingga orang bilang orang ini terlalu pandai, orang ini terlalu luas wawasannya, orang ini terlalu anggun untuk ditaruh di sini, orang ini terlalu besar hatinya untuk diberikan beban-beban kecil seperti ini. Orang ini terlalu besar kejujurannya. Coba. Berarti kesibukan kita adalah sedang membuat diri kita tidak pantas diperlakukan seperti sekarang. Dibayar seperti sekarang, ditaruh di jabatan ini. Yuk jadi orang yang gagah, berdiri, tidak pantas bagi yang sekarang. Sehingga kita bisa menjadi pantas bagi tempat-tempat yang naik. Saya katakan bukan tempat tinggi, tempat yang naik. Karena banyak orang sudah mencapai tempat tinggi, tidak lagi naik, kecuali turun. Ya. So, tempat-tempat yang naik. Itu yang kita tuju. Begitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke penelpon yang sudah berada di rumah. Oh baik, kita alihkan ke pemirsa yang berada di studio dulu. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bertanya, angkat tangan ada tinggi-tinggi, sehingga kami bisa menentukan. Saya persilakan kepada Bapak yang berbaju hitam, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Pertanyaan saya, nama saya Acep dari Sukabumi. Yes Bapak. Yang saya ingin tanyakan, mindset yang seperti apa yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, agar dalam kondisi apapun, itu bisa menjadi baik dan memberi kebaikan untuk kita. Bukan hanya dalam hal menunggu saja gitu. Super. Terima kasih Pak. Kita itu kurang bandel untuk kebaikan. Kita itu bandel sekali untuk kemalasan, menunda, bolos. Ya toh? Siapa di sini yang kalau atasannya tidak masuk senang? Ayo. Kalau tanya gitu, Bapak masuk. Bapak nggak masuk. Loh, kenapa? Sakit. Oh ya? Keras nggak? Opname ya? Dioperasi, dipotong-potong. Bakal lama ini. Kita itu bandel untuk hal-hal yang tidak menghebatkan kehidupan. Kita itu harus bandel sekali untuk yang membesarkan kehidupan. Itu nggak mungkin menurutmu. Aku kan belum menjalankan. Kalau kamu izinkan aku mencoba, nanti aku buktikan bahwa tidak mungkin itu masalah pendapat. Ternyata kalau setelah kita coba dan buktikan, ternyata bisa untukku. Bandel itu Pak, adalah bandel bersikap sebaik-baiknya dalam sesulit-sulitnya keadaan. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario tadi di segmen sebelumnya Bapak mengatakan pentingnya untuk not only doing more, tapi juga doing better. Yang menjadi pertanyaan banyak orang termasuk saya adalah bagaimana caranya membuat perencanaan yang solid dan kuat sehingga kita bisa mencapai doing better dengan sukses. Super sekali. Bentuk terbaik dari rencana. Bentuk terbaik dari rencana. Ini teman-teman yang sudah baca statusnya di Facebook pasti tahu. Dan hari ini Facebook kita sudah 4.100.000 lebih orang ya. Super sekali Pak Mario. Bentuk terbaik dari rencana adalah tindakan. Bertindak itu lebih mudah daripada bicara. Banyak orang bilang bicara lebih mudah. Tidak. Coba bicara jadi orang kaya. Bisa? Tidak. Tidak. Kalau bilang, Pak Mario cuma bicara. Yang saya lakukan sebelum bicara itu lebih banyak loh. Jadi bicara ini hanya sedikit sekali dari waktu saya.
Tapi orang-orang yang bekerja, segera bertindak, itu lebih cepat berhasil daripada yang bicaranya panjang. Jadi kalau gitu, bentuk terbaik dari rencana adalah bertindak. Bentuk pertama dari tindakan adalah hubungi orang. Call somebody. Meet somebody. Itu ada nomornya di telepon kita. Tapi ada orang yang teleponnya sudah ada nomor, masih buka buku kecil, melihat namanya orang. Kuno sekali. Tapi call somebody, hey apa kabar, ketemu yuk. Meet somebody, saya senang sekali bertemu dengan Anda. Ini sebuah pertemuan yang lama sekali saya nantikan. Coba, kalau Anda memulai bicara seperti itu, mudah-mudahan hati orang terbuka. Karena terbukanya hati itu sambung ke terbukanya pintu rezeki di langit. Itu. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, saya persilakan untuk memberikan kesimpulan, Pak. Oh, sudah kesimpulan? Sudah, Pak. Sahabat-sahabat saya yang super. Dimanapun Anda berada, baik yang melalui televisi atau melalui live streaming di internet, busy while waiting. Kita semua sudah sibuk, sedang menunggu jawaban dari doa-doa kita. Ambil 2 keuntungan. Saya tanya dulu, siapa yang merasa dirinya malas? Oh, saya senang dengan kejujuran Anda. Dan saya orang yang angkat tangan pertama toh. Berarti saya pemalas paling besar di ruangan ini. Malas. Berarti ambil 2 keuntungan. 1, walaupun malas, segeralah lakukan sesuatu. Berarti Anda mengambil keuntungan menjadi pribadi yang lebih bertindak. Kedua, orang lain itu malas. Belum tentu melakukan yang Anda lakukan. Jadi sebetulnya kita itu bergerak sedikit saja, itu sudah jauh di depan banyak orang yang malas. Jadi sebetulnya kita tuh harus bersyukur juga melihat orang malas. Oh malas ya, jangan rajin. Iya toh? Kecuali anak-anak kita loh ya harus rajin. Suami, istri harus rajin. Tetapi ambil keuntungan dari memberanikan diri. Lalu mengambil keuntungan dari lambatnya orang lain. Karena Confucius mengatakan, the true competition is not against others, it is against yourself. Persaingan yang sebetulnya itu tidak melawan orang lain, karena orang lain bisa tidur, bisa... Ya sekarang berapa banyak yang masih tidur karena tadi malam nonton bola, tadi pagi. Iya toh? Tetapi persaingan yang sebetulnya itu melawan diri sendiri yang tahu kalau kita itu masih penunda, masih peragu, hanya karena bisikan orang lain kita takut melakukan. Jadi anjurannya kalau kita sudah berdoa, meyakini bahwa Tuhan Maha mendengar dan Maha mengizinkan permintaan, dan Tuhan Maha kaya, Maha pemurah, sehingga kita sebetulnya tahu kalau kita pantas bagi pemberian itu, kita akan dapat. Sehingga tugas kita adalah sekarang memantaskan diri. Memantaskan diri berarti tidak pantas bagi saya sekarang di sini, tidak pantas bagi gaji saya, tidak pantas bagi pangkat, tidak pantas bagi perilaku yang menjadikan saya tidak senior. Jadi mulai dari sekarang, jadilah pribadi-pribadi yang membuat orang, 1, mengingat nama Anda sebagai orang yang baik, mengharapkan bantuan Anda karena Anda mendatangkan kebaikan, dan merindukan kehadiran Anda sebagai pengindah waktu mereka. Jangan sampai keluarga dan anak-anak berharap Anda tidak pulang-pulang. Iya toh, anaknya lihat dari jendela, tuh, dia lagi. Lihat bapaknya pulang begitu. Ya. Udah mau tahu hadiah tanda bahwa Anda, kesibukan Anda selama menunggu sudah dihadiahi sesuatu oleh Tuhan? Orang yang belum ketemu Anda pun kalau rapat menyebut nama Anda. Menurut Mas Uli, bisa dibayangkan itu. So, sahabat-sahabat yang super, kalau begitu waktu kita sibuk selama kita menunggu, yang Anda bangun adalah kebesaran, kualitas yang Anda bangun di dalam nama Anda. Itu. Super sekali Pak Mario. That was brilliant, sir. Terima kasih. Baiklah pemirsa, teruslah selalu bersama kami. Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Silakan Pak.